Dewi telat. Tante Becky, Aduh aku kaget. Kenapa buru-buru? Ini aku udah mau telat nih. Aku udah mau ibadah. Kita kan mau ibadah, Tante Evi. oh iya, ibadah. Udah habis belum? Udah ya? Lampunya udah. Udah ya. Tante Becky, ibadahnya jangan sendiri, kita ajak adik-adiknya di rumah. Iya betul. Adik-adik di rumah pasti sudah siap ya. Sudah pakai warna apa ini? Warna apa? Hijau. Nah, kita semua sudah siap dengan pakaian hijau karena adik-adik akan belajar tentang pertumbuhan Rohani. Iya. Oke. Nah, Tante Becky, kita ajak adik-adiknya di rumah menaikkan pujian, Oke. berjalan ke gereja. Oke. Aku Ayo. mau juga berjalan ke gereja. Ya, sama-sama ya. kita Walaupun berjalan. ya Tante, walaupun belum di gereja, belum di beneran gereja, sih. tapi adik-adik semangat terus ya. Iya, ibadah online ya. Iya. Iya. Oke, Om Julius. Semangat ya adik-adik. Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kegemaranku. Dengan tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama berjalan datang ke ibadah kepada Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Berkati kami untuk selalu bersukacita memuji Tuhan. Berkati kami juga untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mengakhiri rangkaian ibadah Paskah kita. Nah, Tante Becky mau tanya nih, adik-adik masih ada yang ingat gak dari awal kita bercerita tentang apa? Ayo lihat nih backdrop di belakang kita nih. Lihat ini warna apa? Kuning. Kuning apa? Apa adik-adik? Surga. Lalu kalau hitam apa adik-adik? Apa? Manusia. Ya. Nah, habis manusia apa? Ayo, Tante jangan lihat dong. Ayo. Yesus bukan Tante. Salah. Aku salah apa adik-adik coba? Coba lihat ini warna putih. Apa? Allah. Allah. Betul. Lalu yang merah apa? Merah.
itu melambangkan pertumbuhan rohani. Adik-adik mau tahu apa sih pertumbuhan rohani itu? Mau tahu? Nah, pertumbuhan rohani itu Tante Becky mau kasih contoh ya, mau kasih contoh bagaimana kita bisa bertumbuh. Nah, waktu adik-adik masih bayi ya, kita semua masih bayi, kita dikasih makan, dikasih susu sama mama, sama papa kita, dan setelah itu kita bisa berjalan, betul, bisa berlari, bisa berjalan dan kuat ya. Betul. Nah setelah itu kita terus kita makan setiap hari, dikasih lagi minum susu. Iya, kita bisa pergi ke sekolah. Kita harus sekolah supaya kita jadi anak yang pintar. Nah sekarang adik-adik sudah kelas berapa? Tante Becky nggak tahu. Pokoknya setiap hari adik-adik bisa bertumbuh karena dibantu oleh mama dan papa, dikasih makanan dan dikasih minum susu. Nah, kalau yang kita mau bahas hari ini adik-adik adalah pertumbuhan rohani. Nah, seperti apa pertumbuhan rohani itu? Nanti kita dengar firman Tuhan ya. Sekarang kita mau naikkan pujian, dia harus semakin bertambah. Kita harus semakin berkurang. Nama Yesus saja dimuliakan, ditinggikan. Ayo Om Julius, kita naikkan pujian. Kita mau berjanji untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus suka, membuat Tuhan Yesus senang. Nah, doa pengakuan dosa pagi hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Rufus dari AK jam 10. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kembali kami datang merendahkan diri ke hadirat-Mu. Kami mengaku sering berbuat dosa, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Ajari kami untuk tidak mengulangi kesalahan kami. Dengan segala kerendahan, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Rufus untuk pelayanannya hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah doa pengakuan dosa. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah berarti hidup kita juga harus berubah ya.
Tante ya. Betul, Tante. Nah, seperti jabat tangan Romawi, ingat gak? Coba, Bagaimana, Tante? ini Tante Becky ceritanya sebagai manusia yang berdosa, tangan Tante Evi sebagai tangannya Tuhan Yesus ya. Tante Evi pegang tangannya Tante Becky. Nah, apa yang kemarin dibilang? Kalau 5 menit masih tahan kali ya. 10 menit tahan juga kali ya. Kira-kira setengah jam begini terus capek gak ya? Capek, Tante. Aduh, kalau udah capek nih, lihat nih yang manusia berdosa. Dilepas Ya. tangannya Tuhan. Tapi Tuhan melepas tangan kita enggak? Enggak, Tante. Enggak, Tuhan tidak melepas. Pegang Dia terus. pegang terus. Ini terus ya, Tante ya. Terus Selama dipegang. kita hidup ya. Iya, tapi begitu kita mengakui dosa kita lagi di hadapan Tuhan, manusia memegang tangan Tuhan lagi. Lihat tuh. Nanti kalau kita nakal, mukul lagi, nendang lagi, dilepas lagi, berdosa lagi. Sedih deh. Tuhan lepas lagi gak? Enggak, tidak. Wah, begitu terus menerus ya adik-adik ya. Ingat, tangan Tuhan tidak pernah melepas tangan kita. Hanya kita yang suka melepas. Kita memang manusia berdosa, jadi suka bandel ya Tante ya. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya adik-adik ingat, kalau adik-adik sudah berjanji sama Tuhan tidak akan nakal lagi, kita ingat sama Tuhan yang begitu baik kepada kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi yang Tante Becky dan Tante Evi bilang dari awal, kita mau membahas tentang pertumbuhan rohani. Nah, nanti kita dengarkan bersama, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Lagunya baca Alkitab dan doa setiap hari. Kalau kita mau bertumbuh. Iya, ayo Om Julius. Baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh pelan-pelan. Tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, tidak jalan-jalan lagi, tidak makan lagi minum, tapi kita siapkan dengan baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan juga Alkitabnya. Ya, itu nomor 1 ya tadi. Ya. Tanamanku yang cantik sudah berbunga, cantik sekali. Yang ini juga sudah berbuah. Karena aku rajin menyiraminya, rajin merawatnya. Mudah-mudahan bisa terus bertumbuh, terus berbunga dan berbuah ya. Halo adik-adik, Tante Ririn senang sekali loh adik-adik. Lihat, tanaman bunga dan buah Tante Ririn sekarang sudah bertumbuh dan ada yang berbunga dan berbuah meskipun masih kecil. Tapi Tante Ririn senang sekali. Nah, iya adik-adik, berbicara tentang bertumbuh. Minggu lalu adik-adik sudah menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat ya adik-adik, sekarang adik-adik sudah menjadi bagian dalam keluarga Allah. Dan adik-adik disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya adik-adik sudah menerima anugerah keselamatan dan janji hidup kekal bersama-sama dengan Allah di surga nanti.
yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Nah, Tante Ririn mau ajak adik-adik bersama untuk membuka Alkitabnya. Yuk, adik-adik udah siapkan pasti ya. Dari 1 Petrus 2 ayat 2. Adik-adik buka ya, 1 Petrus 2 ayat 2. Sebelum kita membaca, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Pimpin juga Tante Ririn yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita baca bersama ya, adik-adik di rumah membacanya dengan bersuara. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Wah adik-adik, ternyata sebagai anak-anak Allah, Allah ingin kita dapat bertumbuh. Bertumbuh di sini artinya bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani supaya kita tetap setia di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Bertumbuh secara rohani itu yang seperti apa ya adik-adik? Yuk kita buka lagi ya adik-adik dari 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Sudah, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wah, jadi maksudnya bertumbuh secara rohani itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Artinya kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Nah, bertumbuh dalam Tuhan itu bagaimana ya caranya adik-adik? Nah, Tante Ririn mau kasih lihat nih, seperti tanaman Tante Ririn ini loh adik-adik dalam bertumbuh. Coba ya, tanaman Tante Ririn ini gak langsung sebesar ini adik-adik, bisa berbuah dan berbunga. Tadinya Tante Ririn tanam juga dari kecil seperti ini. Nah, bagaimana ya adik-adik tanaman ini bisa bertumbuh dari kecil, sedang, sampai besar? Apa yang diperlukan adik-adik untuk tanaman bisa bertumbuh? Ada yang bisa jawab? Iya. Nah, yang pertama setidaknya tanaman itu butuh apa adik-adik? Tanah yang subur. Nih, Tante Ririn awalnya tanam di tanah yang subur, lihat. Nah, Tante Ririn berikan tanah yang subur. Lalu, apakah cukup dengan tanah yang subur saja adik-adik? Lalu dia bisa bertumbuh dengan baik? Wah, ternyata enggak ya. Ternyata selain butuh tanah, tanaman ini juga butuh air supaya dia bisa bertumbuh. Nah, jadi kita harus rajin apa adik-adik? Rajin siram. Siapa di sini di rumah yang suka bantu mama siram-siram tanaman di rumah? Iya, itu supaya tanaman bisa bertumbuh. Tadi sudah ada tanah, air. Apalagi yang dibutuhkan adik-adik? Iya betul. Tanaman juga butuh sinar matahari, ya, supaya dia bisa bertumbuh untuk mengolah makanannya. Adik-adik pasti udah belajar kan di sekolah ya? Iya, untuk apa namanya? Fotosintesis. Tuh, pinter nih adik-adik nih. Nah, tadi udah tanah, air, cahaya matahari. Lalu apa lagi ya yang dibutuhkan? Supaya bertumbuh dengan baik, kita bisa beri pupuk adik-adik. Lihat nih, Tante Ririn punya pupuk tanamannya loh. Nah, Tante Ririn bisa taruh nih di tanaman ini supaya dia bisa bertumbuh. Pupuk ini adik-adik seperti vitamin. Adik di rumah
Ditanami untuk apa? Untuk akarnya, untuk batang, daun, dan supaya dia bisa berbuah atau berbunga. Nah, sehingga bisa seperti ini. Kalau kita lihat ada hasilnya, ada buahnya, ya, ada bunganya, kita pasti senang ya melihat ada bunga yang indah ataupun buah dari tanaman ini. Nah, adik-adik, lalu bagaimana kalau tanaman ini kira-kira tidak mendapatkan itu semua? Tidak ada tanah yang baik, tidak dapat air, tidak dapat pupuk atau cahaya. Kira-kira apa yang terjadi ya pada tanaman itu? Apakah dia bisa bertumbuh dengan baik? Tidak, lihat adik-adik. Ini ada contohnya nih, tanaman ini. Dia tidak mendapatkan air, lihat apa yang terjadi? Dia bisa kering. Lihat nih, tanahnya keras banget. Nih, ini nggak dapat air, nggak rajin disiram, nggak rajin dikasih pupuk. Pasti dia akan menjadi kering, layu, dan lama-lama bisa apa adik-adik? Mati. Betul sekali. Nah adik-adik, seperti itulah pertumbuhan rohani. Kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam rohani, jika kita melakukan setidaknya ada 4 hal. 4 hal itu kita sebut 4B. B yang pertama adalah apa ya? Berdoa. Nah, adik-adik, siapa di sini yang rajin berdoa? Coba angkat tangan. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan dan kita bisa semakin mengenal Tuhan. Seperti adik-adik kalau di rumah nih, kalau sama papa, sama mama, sama papa suka menyapa nggak? Iya dong, papa mama seneng nggak kalau disapa? Wah pasti senang. Tuhan juga senang loh adik-adik kalau kita selalu datang kepadanya di dalam doa. Kita berbicara kepada Tuhan, kita menyapa Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Kapan aja sih adik-adik kita berdoa? Pada saat di gereja? Saat di gereja saja? Tentu tidak. Kita harus berdoa setiap hari. Bahkan sehari pun bisa beberapa kali kita berdoa. Kapan saja adik-adik berdoa? Ya, ketika bangun tidur. Apalagi ketika mau makan, ya, ketika mau belajar atau mau bepergian, ya. Dan tidak hanya itu adik-adik, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, setiap saat kita hendaknya juga mau berdoa. Saat kita merasa sukacita, kita bisa mengucap syukur pada Tuhan dengan berdoa. Saat kita merasa sedih, kita juga bisa datang kepada Tuhan menceritakan kesedihan kita. Saat kita sakit, kita minta tolong Tuhan untuk menyembuhkan kita. Atau mungkin kita bisa mendoakan orang lain. Dengan begitu, kita akan melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bertumbuh. Itu B yang pertama. B yang kedua, kita bisa bertumbuh dengan apa adik-adik? Membaca Alkitab. Ya, dengan membaca Alkitab, kita akan mengenal Tuhan juga lebih dekat. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik bisa membaca Alkitab ini setiap hari dan bahkan harus setiap hari. Supaya apa? Setiap hari kita makin dekat Tuhan, makin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita bisa dibantu dengan, selain membaca Alkitab, dengan bantuan buku renungan harian. Adik-adik sudah dapatkan renungan harian dari Om dan Tante di kelasnya? Nah itu bisa membantu kita untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengan membaca Alkitab, kita akan semakin tahu Tuhan mau kita jadi anak yang seperti apa. Ya, karena kita juga mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, selain itu, adik-adik juga bisa apa? Tadi satu sudah B yang pertama, B kedua. Sekarang yang B yang ketiga. Adik-adik mau bersekutu. Kita bisa bertumbuh dalam iman atau dalam rohani dengan bersekutu. Bersekutu artinya apa? Artinya kita mau rajin beribadah, rajin ke gereja, ya, sekolah minggu. Kalau sekarang nih di masa pandemi, adik-adik ibadah online atau adik-adik bisa ikut Zoom di kelasnya, persekutuan ya, secara Zoom dengan teman-teman, dengan Om dan Tante di kelasnya. Nah, dengan bersekutu bersama dengan teman-teman, kita
memperhatikan, kita bisa saling mendoakan ya kalau ada yang sakit. Selain itu adik-adik kita juga loh bisa bersekutu bersama dengan mama papa di rumah tadi dengan membaca Alkitab bersama, membaca renungan harian bersama, berdoa bersama dengan mama papa. Adik-adik bisa ajak nih mama papa untuk bersekutu bersama. Nah, B yang keempat adalah bersaksi. Bersaksi itu apa adik-adik? Ya, bersaksi itu menceritakan tentang iman percaya kita kepada orang lain. Kita mau menyampaikan tentang kabar baik yang kita punya. Apa itu adik-adik? Kabar akan keselamatan yang kita peroleh hanya di dalam Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena masih banyak orang lain yang tidak tahu adik-adik, masih banyak yang takut, apakah aku bisa selamat? Mereka takut adik-adik, mereka nggak tahu. Sekarang adik-adik yang tahu bahwa kita hanya dapat beroleh keselamatan atau hadiah surga dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus, adik-adik bisa ceritakan itu ke banyak orang. Adik-adik di rumah sudah pada punya kan traktat yang dikirim oleh om dan tante? Nah, melalui traktat ini adik-adik bisa baca ya cerita tentang anugerah surga, dan adik-adik bisa ceritakan ini kepada orang lain, kepada mama, papa, kepada kakak, adik, mbak, oma, opa, semua, supaya semua orang tahu adik-adik bahwa keselamatan atau hadiah surga itu kita peroleh dengan gratis, hanya dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau menjalankan 4B tadi? Masih ingat apa saja? Yang pertama, iya, berdoa, baca Alkitab, bersekutu, dan bersaksi. Ada gerakannya loh adik-adik. Yuk semua kita bangkit berdiri. Tante Ririn akan ajarkan gerakan pertumbuhan rohani. Adik-adik ikut ya, sambil kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ya, sama-sama siap semuanya. Ikuti tante. 1, 2, 3. Sebagai anak-anak Allah, Yesus ingin kita bertumbuh melalui 4B. Berdoa, baca Alkitab, bersekutu, bersaksi. Alkitab berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Alkitab juga berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Apakah kamu mau terus bertumbuh dalam Yesus? Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau terus bertumbuh dalam Yesus? Pasti ya. Kita menjalankan 4B tadi setiap hari, itu artinya kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh secara rohani. Yaitu kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal kehendaknya. Sehingga ketika kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita mau melakukannya dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mau berbuat apa adik-adik? Dosa, perbuatan yang membuat hati Tuhan sedih. Dengan semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin menjauh dari dosa. Dan juga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam karakter sifat-sifat Tuhan. Kita mau semakin serupa dengan Dia, jadi anak yang baik. Nah, jadi kalau ada yang tanya, tante kan kita udah dapat hadiah surga, ngapain kita berbuat baik? Apakah kita masih perlu berbuat baik? Oh, justru harus adik-adik, kita harus lebih lagi berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu kita
lakukan bukan supaya kita masuk surga, tapi kita lakukan untuk apa? Betul sekali, untuk kita mau mengucap syukur karena kita mau berterima kasih Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma kepada kita, dan untuk menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik mau? Ya. Jadi sekarang kita nggak perlu takut lagi adik-adik. Kapanpun kita meninggal, kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita yakin kita pasti akan selamat. Kita pasti akan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan di surga. Adik-adik mau juga bersaksi kepada orang lain supaya orang-orang tahu tentang keselamatan ini? Mau ya, supaya nggak ada lagi orang yang takut ya untuk takut kematian, tapi mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah mau mengampuni dosa-dosa kami, manusia yang berdosa ini, sehingga kami beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau terus bertumbuh di dalam rohani, di dalam iman kami, di dalam Tuhan, dengan mau rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bersekutu, dan bersaksi. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap terus setia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus, sampai pada akhirnya Tuhan panggil kami bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tante Evi, keren ya firman Wah, Tuhannya. luar biasa Tante. Luar biasa ya. Jadi kita semakin jelas kan Ya. bagaimana pertumbuhan rohani kita ya kalau kita rajin berdoa. Ya. Lalu kita rajin apa lagi Tante Evi? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Lalu kita rajin apa lagi? Bersekutu. Ya. Lalu kita rajin apa lagi? Bersaksi. Bersaksi. Bersaksi itu apa? Menceritakan kepada orang-orang. Tentang Iya. apa Tante? Tentang Tuhan. Ya. Nah, adik-adik tadi sudah diceritakan bahwa pertumbuhan rohani itu seperti tanaman. Kalau Tante Becky dan Tante Evi bilang tadi kan seperti adik-adik mulai bayi ya. Ya. Nah, tadi Tante Ririn bilang apa? Seperti tanaman yang perlu dikasih pupuk, disiram air, lalu juga apa lagi? Dapat sinar matahari. Dapat sinar matahari, dan juga perlu dibersihkan loh. Dirawat, Daun-daunnya dirawat, dirawat. Nah, begitu ya supaya tanamannya bertumbuh. Nah, kalau adik-adik tadi ya. Jadi kalau adik-adik mau bertumbuh, mau mendapatkan surga hadiah gratis dari Tuhan, yaitu harus baca Alkitab, berdoa, bersekutu, terus melakukan hal-hal yang baik. Bukan karena kita yang hebat, tapi semua karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan juga bukan kita harus, maksudnya boleh melakukan kebaikan, tapi itu bukan syarat kan? Betul. Masuk ke surga. Yang Betul. penting kita memiliki Iman. kepada Iya. Tuhan Yesus. Iya. Hal baik yang kita lakukan itu sebagai tanda ucapan syukur Iya, kepada betul. Tuhan. Kan adik-adik sudah berapa minggu ini Tante belajar. Oh, iya, Jadi dia betul. pasti adik-adik di rumah sudah tahu bahwa Iya. kita harus terima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, Ya, betul. baru deh kita mendapatkan surga itu. Gitu Berarti Tante. mau ke surga itu hanya ada satu jalan. Hanya ada gitu ya. satu jalan, Ah. tidak ada jalan lain. Bisa nyasar nggak? Tidak bisa nyasar, nggak mungkin nyasar karena hanya ada Satu jalan ke surga. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ayo Om Julius, kita naikkan pujian ini. Hanya satu jalan ke surga. Pakai gerakan ya adik-adik, berdiri semua di rumah.
firman Tuhan tuh Tante Iya, Becky, betul. berdoa, baca Alkitab, bersekutu, dan bersaksi. Ya, janji ya. Yuk adik-adik, kita siapkan persembahan kita, masukkan ke dalam amplop. Ya, yuk Om Julius, kita naikkan pujian, kerjakan keselamatan. Adik-adik yang di rumah semua bantu berdiri ya. Kita mau pakai gerakannya. Semangat ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Oke Tante Evi. Nah, setelah kita sudah kumpulkan persembahan, kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa persembahan yang akan disampaikan oleh teman kita, Rara. Dari mana Tante? Dari AK jam 10. Oh, angka jam 10. Ya, yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami supaya dapat digunakan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Rara untuk pelayanannya hari ini. Nah, buat adik-adik yang lain, kalau juga ingin mau memberi pelayanan seperti Rara dan Rufus tadi, nah, hubungi tante guru sekolah minggunya ya. Jangan malu-malu. Bilang sama tante guru sekolah minggunya, tante, aku juga mau dong seperti Rufus dan Rara, aku mau berdoa. Tapi ada nih Tante, Apa tuh, kalau Tante? masih belum benar harus diperbaiki, harus tetap semangat Oh Tante. iya, kan kalau mau memberikan kepada Tuhan harus memberikan yang terbaik, Baik. harus yang sempurna ya. Betul. Jadi harus semangat, harus sukacita. Kalau misalkan disuruh mulai, Iya. kan adik? Oke, nah tante Sekarang apa nih Tante? aktivitas. Oh, aktivitasnya apa? Nah, aku yang kasih pengumuman ya. Oke. Penjelasan ya Tante ya. Betul, ya penjelasan. Tadi kan firman Tuhannya kita sudah belajar mengenai pertumbuhan rohani. Ada 4B. Apa saja coba? Berdoa, baca Alkitab, lalu bersekutu dan bersaksi. Nah, aktivitasnya minggu ini adik-adik menulis jurnal tentang kegiatan adik-adik. Tulis seperti ini ya. Nanti lembaran ini akan dibagikan di WhatsApp group di OTM kelas masing-masing ya Tante. Ya. Nanti ada tanggal, lalu ada kegiatan misalkan berdoa nih. Misalkan hari ini tanggal 11 April, misalkan Rara, aku sudah berdoa untuk siapa? Nah, ditulis di sini ya. Lalu misalkan besoknya tanggal 12 April, aku membaca Alkitab. Nah, ditulis juga kan Oh, ditulis ayat juga. Alkitabnya.
mana, dari pop mana ditulis. Atau misalkan bersaksi. Hmm. Nah, misalkan bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada siapa. Nah, itu ditulis. Tapi ditulisnya bukan hanya 1 minggu aja, Tante. Oh, jadi berapa Ini lama yang nih? diharapkan ke adik-adik nanti bisa seterusnya. Oh, gitu. Jadi kan kita mau bertumbuh. Iya, Tante. nanti bisa dilihat ya Iya. yang gagal di mana Iya. gitu ya. Jadi bisa kelihatan, wah aku udah berdoa untuk mama misalkan. Aku udah baca Alkitab Mazmur. Iya. Tapi kalau nih tante ya, nih kalau misalnya Raranya lupa, nggak ditulis dong. Nggak tulis. Iya, tapi dibilang lupa tanggal sekian lupa, boleh dong tante supaya Iya. kita tahu. Betul Tapi nggak? kalau bisa jangan lupa, Iya, Tante. betul. Iya, kan mau bertumbuh ya, nggak Iya. apa sih lupa. Iya. Yang penting bertumbuh terus ya adik-adik. Oke. Nah, itu aktivitas Tante Becky. Oke. Ya semangat ya adik-adik di rumah ya. Pasti adik-adik mau mengisi tabel-tabel itu ya tadi ya. Betul, dan harus semangat sukacita. Iya. Oke, nah adik-adik, Tante Becky dan Tante Evi nggak pernah bosen. Yes. Untuk apa? Ingetin protokol. Nah, kesehatan. Ya, karena masih COVID dan kita masih harus di rumah terus, ya kan? Jadi adik-adik kalau bisa jangan keluar-keluar. Betul. Iya, sebisa mungkin di Nah, rumah saja. lalu makanan yang dikonsumsi kita kalau boleh mama atau mbak di rumah yang masak Ya, ya. makanan sehat Tante. Makanan sehat, lalu minum susu. Ya, betul. Nah, lalu apalagi minum vitamin. Betul. Tante. Minum vitamin. Terus kalau mau keluar misalnya, aduh bosen, boleh gak sih Tante? Ya, sekali-sekali Tante, jangan sering-sering. Ya boleh deh, boleh dong Tante, Ya. tapi tidak keluar dari mobil. Oh ya, boleh Ya, muter-muter aja ya. Betul. Jadi tetap adik-adik harus pakai masker dan bawa hand sanitizer. Iya ya. Adik-adik ingat ya supaya adik-adik tetap sehat dan adik-adik tidak kena penyakit. Ya. Jadi adik-adik harus jalani itu. Yes. Nah, yang paling penting lagi adik-adik harus ingat tadi berdoa kepada Tuhan supaya adik-adik senantiasa dijaga. Tante Evi, Ya. jadi yang bersaksi itu seperti apa nih Tante Evi? Itu loh Tante Becky, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Oh iya betul, Yang betul. sudah menjadi juru selamat kita. Iya, supaya orang-orang yang belum yakin Ya. jadi percaya ya Tante. Betul, percaya pada Tuhan Yesus ya Tante Iya, Becky. dan setiap yang percaya mendapatkan Keselamatan. surga dia gratis. Iya, ya kan? betul. Nah, siapa yang mau adik-adik? Pasti Tante Becky mau. Aku juga mau. Adik-adik di rumah pasti mau semua. Iya, sekarang kita mau apa nih? Tante, gerakan. Nah, yang kita mau coba nih ya gerakan smile adik-adik. Kira-kira dengan 6 gerakan dan ayat penunjangnya, ayat hafalannya adik-adik sudah menguasai semua belum? sudah hafal belum? Wow, sudah menguasai semua, hebat banget. Kalau adik-adik sudah bisa membuat rangkaiannya, coba adik-adik nanti di rumah direkam, lalu kirim ke guru kelasnya ya. Kita nanti mau pasang di Instagramnya Komisi Anak. Terus kita mau kasih juga di YouTube minggu depannya ya. Wow, Pasti deh, keren. pasti luar biasa deh adik-adik ya. Yuk kita mau melakukan gerakan mulai dari gerakan surga. Ya, surga ya Tante. Oke. Warna putih ya Tante. Iya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu atau layak menerimanya. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tapi semua orang
masuk surga? D-O-S-A. Dosa. Manusia adalah orang-orang berdosa. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Alkitab berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Allah adalah kasih dan adil. Alkitab berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Yeremia 31 ayat 3. Alkitab juga berkata, "Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Keluaran 34 ayat 7b. Pada tangan yang satu, Allah mengasihi dan tidak ingin menghukum kita. Pada tangan yang lain, Allah adil dan harus menghukum kita. Apakah kamu melihat masalahnya? Bagaimana keduanya dapat bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus hidup dengan sempurna, mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Alkitab berkata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6b. Surga hanya dapat diterima dengan iman. Iman artinya bukan hanya mengaku Yesus di mulut saja, bukan hanya tahu tentang Yesus di kepala saja, juga bukan hanya untuk mendapatkan hal-hal sementara. Alkitab berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma 10 ayat 9. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Apakah kamu dapat mengerti bagaimana bisa masuk surga? Sebagai anak-anak Allah, Yesus ingin kita bertumbuh melalui 4B.
berdoa, baca Alkitab, bersekutu, bersaksi. Alkitab berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Alkitab juga berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Apakah kamu mau terus bertumbuh dalam Yesus? Iya adik-adik, hari ini kita senang sekali karena kita mau jadi anak-anak yang bertumbuh ya. Bertumbuhnya apa? Bertumbuh secara rohani. Supaya adik-adik juga jangan lupa menceritakan kabar baik ini kepada banyak orang. Supaya teman-teman adik-adik, orang-orang lain yang belum percaya Tuhan menjadi percaya dan mau bertumbuh dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita mau terus memuliakan Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Apa Tante Evi? Bersaksi terus Bersaksi sampai Tuhan terus datang. sampai Tuhan datang ya. Dengan semangat ya adik-adik, bersaksi terus. Ayo Om Julius. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini dengan bergerak ya. Putar ya. Tante Evi ikutin ya. Ayo. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Putar. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Iya, ingat ya pujian ini, bersaksi terus sampai Tuhan datang, agar kita menjadi anak-anak yang bertumbuh terus di dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu baik kepada setiap kami. Kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah Paskah kami Tuhan. Kami masih banyak harus belajar karena kami manusia yang berdosa. Kami mau mendapatkan surga sebagai hadiah gratis dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan kami saat ini mau bertumbuh di dalam Tuhan dan kami mau menyampaikan kabar baik kepada banyak orang sehingga banyak orang yang tahu tentang kebaikan Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak kebanggaan Tuhan dan anak yang mau terus bersaksi kepada banyak orang. Sebentar kami juga mau menyelesaikan tugas-tugas kami baik di sekolah maupun yang ada di rumah. Tuhan mampukan kami agar kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang mau belajar terus-menerus, dan anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya,